One Mid kali ini satu varian yang berbeda, jadi inisiasinya bakal diserahkan kepada Hanshin saja. Sementara dari Bigetron ini masih flex sebenarnya, augerannya masih bisa di clash loh. Karena tapi kalau misalnya ngeliat patternnya gini menurut gua udah cukup sih, maksudnya di jungle nanti cetus ya main kayak nge-counter Dharma kan, berarti counter Dharma sih pakai Sunce sih gua malah enak. Benar, Sunce juga cukup enak, itu juga jadi setup buat Angela. Itu bisa maksimalin di combo sama Lianpo. Kemarin gue sempat lihat ada combo Sunce Garo. Jadi Garonya nembak dari kapalnya Sunce muter-muter. Artileri itu mah. Oh tapi main. Terus juga mungkin gatel tadi ngeliat Nightmare main. Nightmare membanting kepala begitu banyak orang tadi. Iya. Jadi memang bisa jadi inspirasi juga ya buat player-player yang mungkin lagi main Clash ya kan. Buat gue Nightmare adalah salah satu contoh player yang bagus. Karena dia benar-benar menguasai begitu banyak hero di Clash. Dia menguasain Byron, Alain, Mayen, Sunce, siapa lagi tuh? Dharma, Fuce bahkan tadi dia udah tunjukin. Kemarin dia pernah main Lee Sin jungle sama gua. Dan Lee Sin jungle-nya kayaknya kill 12 dan tumbangnya cuma 1 deh. Iya, dan kita lihat apakah dari TUS bisa memenuhi ekspektasi itu, karena kita masuk game pertama match ketiga Onyx Esports versus Bigetron Sigma. Siapa yang akan bisa merebut 3 poin atau dari kedua tim harus berbagi poin? Yes, tapi ternyata dari BTR Sigma udah mulai coba ngambil ke arah sprite-nya aja, langsung di smite sama Falwah di sana. Dan udah mulai aman lagi buat player-player daripada Onyx Esports. Lochen mulai dari mid dan juga Alex mulai dari bawah. Dan sekarang dua-duanya level 2, BTR Sigma hanya mencoba buat mengamankan Armadillo-nya aja dulu. Walaupun begitu, Falah, Alex dan juga Lochen sekarang coba buat dapetin Armadillo-nya. Dan masih ternyata bisa didapatkan oleh Zaan. Dan tentunya yang di-expect ya, tapi tadi ekspektasinya dengan adanya Yuhuan mainnya lebih pasif, tapi ingat ini Yuhuan di mid, jadi saling trade itu mungkin banget terjadi antara Onyx Esports sama Bigetron Sigma. Tapi kembali lane yang bakal dianggurin adalah farm lane. Ini kedua timnya bakal main mid to bottomnya ini cukup banyak ya. Yang bakal agak sulit sih, karena Onyx lebih cepet sih harusnya ya dari rotasi ya, karena mereka kan punya hero-hero yang punya mobility yang cukup banyak. Hanshin dan juga Yuhuan ada tambah movement speed, tapi sekarang Hanshin, Yuhuan, Angela dan juga Ogran ada di tengah untuk clearing mid, sementara dua player daripada kedua belah tim pun lagi ada di bawah buat clearing mid pun bareng-bareng. Tapi Lochen ini lumayan ya, kayak trading dari damage-nya tuh bagus gitu loh. Kayak apa yang dia lakukan dari tadi tuh buat gua lumayan sempurna buat pemain Lady Sun. Kayak dia tuh nggak terlalu pasif, dia tuh bener-bener main ya udah kita mau lawan, gue lawan Ari early masih bisa karena Lianpo juga belum ada apa-apa, tapi ternyata di atas sudah ada DDQ dan TUS yang coba buat nge-clear aja lane-nya. Dan sekarang rupanya ada 3 orang daripada Onyx di atas coba buat dapetin satu sprite untuk Onyx Esports, tapi tuh sudah melihat hal itu seperti harus melepas aja. Sekarang teleportnya udah mulai kebuka, jadi Alex ataupun Sujia bisa ke arah bawah atau ke arah mid. Dan sekarang Alex yang berjalan ke arah mid lane. Dan sekarang artinya dari Lochen ditinggal sendirian, baru datang cover dari Falah ke area bawah. Dan yang tadi sempat di-mention juga, dimana kayak permainan dari Lochen ini dibilang agresif pun dia masih balance antara dia main ngejaga, dia tahu harus main sebagai Lady Sun harusnya main weak side ya, banyakan main weak side atau dia yang first blood biasanya sering terjadi seperti itu. Tapi dia bisa balance, dia trade, clear, tahu kapan untuk mundur, ngelihat ada backup dari Changfei-nya, dia bisa main di tengah-tengah dan itu cukup oke. Apalagi ngelihat gak ada bantuan atau belum ada bantuan dari Suja untuk rotasi ke bawah. Yes, karena memang main Hawka memang lumayan perlu kiting juga ya, kayak perlu tarik ulur, memang harus ada dinamika itu gitu loh. Kayak dari bahkan mikro terkecil dari cara lu gerakin analog lu, itu pun semuanya akan pengaruh banget ke fight-nya. Kayak sekarang kita lihat dari Zan coba mulai buat zoning lagi ke arah Falan dan juga Lochen, tapi Lochen masih cukup berani karena bahkan dari BTR Sigma pun juga nggak menginitiate sesuatu. Jadi memang nggak ada keperluan juga toh buat Lochen mundur kan. Jadi ya memang Lochen juga udah memakai kesempatan itu, oke kita bisa maju ya kenapa harus mundur, dan udah santai. Tapi ternyata Sujia di atas udah ada sampai di bigat coba buat dapetin tuh, tapi tuh sudah mulai berhati-hati. Dan kita lihat tuh bahkan nggak keluar dari bawah towernya sendiri dan masih berhati-hati karena dari Hanshin-nya missing. Disiplin yang sangat baik dari kedua belah tim diperlihatkan dan di showcase di match yang ketiga game yang pertama pada hari ini. Kayak mereka berdua gak gampang ya namanya keluarin trading atau bahkan mulai war.
karena sekarang udah masuk ke arah menit keempat. Ini adalah menit dimana Tyrant dan juga Overlord keluar, tapi DDQ udah mulai menginisiasi dan juga memulai Tyrant-nya, tapi masih ada Suja dari belakang mencoba untuk steal aja, dan Locian udah coba buat mencicil ke arah Tyrant. Sigma, Zaan, Haoka dan juga DDQ coba buat maju, 5.000 darahnya, tapi udah mulai ke reset sedikit lagi. Dan mereka coba zoning dengan cara yang lebih disiplin, sangat-sangat disiplin. Kedua belah tim ini benar-benar nggak mau coba buat ngambil fight yang tidak berfaedah buat mereka. Itu padahal Falah dari rage bar-nya udah full, itu kayak call anytime dia bisa unbridled outburst, tapi enggak, mereka mau cari celah yang lain. Dan posisi dari Demigat yang mungkin akan menjadi terjebak, tapi enggak. Ada damage tentunya dari Bigetron Sigma sehingga masih bisa retreat. Dan sekarang Tyrant-nya malah akan diinisiasikan oleh Onyx Esports, dan Bigetron Sigma melihat posisi dari DDQ di area atas, informasinya dapat, dan Tyrant ini free untuk Onyx Esports. Yes, dan Onyx udah dapetin satu Tyrant pertama di game ini. Masih ada Overlord juga kalau mereka mau ganggu, tapi Yuan udah mulai di-poke sama DDQ. Udah mulai dikasih yang namanya aliran-aliran merah aja, pita-pita merah dari Augran-nya DDQ, tapi ternyata pun tidak berpengaruh banyak karena kayaknya Yuan yang kali ini kayaknya semi tank deh, kayaknya gue lihat ya. Mungkin karena baru bikin Holy Grail. Sekarang kita lihat dari Suja ada attempt untuk steal dan bisa berhasil mendapatkan Azure Golem dari DDQ dengan pergerakannya di Unrivaled Spear. Lalu ada Fight or Die, kembali maju mundur yang begitu cantik. Creep parkour hari ini coba buat dapetin dan berhasil mendapatkannya. Yap, ini kalau tadi di match Deus lawan RRQ 4 menit udah ada ace, ini 5 menit gak ngapa-ngapain. Atau gak ada kill ya, bukan gak ngapa-ngapain ya. 5 menit aku menganggur. 5 menit kayak mereka cuma tarik ulur, farming, pancing-pancing, gak mau terlalu overcommit. Kayak di area atas tadi kayak dari Sujianya coba untuk masuk menerima agro tower, oke mundur lagi. Dan dari Bigetron Sigma pun tahu kayak harus nge-respect dari draft yang dimiliki sama Onyx Esports. Mereka juga nggak terlalu cari informasi terlalu dalam, terlalu deep. Dan DDQ pun melakukan hal yang sama ya. Dia coba buat nge-reset satu map jungle dari Onyx Esports. Setidaknya dengan kayak gitu mereka tahu timer, dan dengan timer mereka bisa melakukan sesuatu untuk tim. Kayak sekarang kan ini kan udah mulai ke-reset nih timer jungle-nya dari Onyx Esports di arah Crimson. Jadi dia udah tahu nih, oke, kayaknya memang gue bener-bener perlu tahu. Tapi sekarang Demigat udah kena turun mantra, tapi udah ada yang namanya escaping danger, fleeing danger daripada Tufts. Coba buat maju dan mengeluarkan skill hanya satu persatu aja dulu, whatever. Coba buat mundur dan berhasil, tapi kita lihat ternyata dari Zaan ada di atas, dan Demigat seperti akan ditangkap oleh Tufts. Coba buat mundur lagi, Demigat masih bisa ternyata bertahan, dan masih ada Suja yang hanya menaikkan derajat sedikit daripada DDQ. Tapi mereka harus melepas satu outer tower di arah Clash yang akan langsung ditukar oleh player-player daripada Onyx Esports karena mereka cukup agresif, yaitu zoningnya di arah bawah juga. Jadi ada kemungkinan juga ini bahkan sampai maju ke arah inner tower di arah Clash dan juga arah farm. Ini adalah trading dua yang cukup seimbang, dan ini memang perlu komunikasi yang begitu detail dari kedua belah tim Hanshin. Masih coba buat blocking, zoning ke arah player-player daripada Bigetron Sigma. Tapi Bigetron Sigma udah mulai mencium semua bau itu dan udah mulai berjalan mundur. Apakah timingnya akan tepat buat player-player daripada Onyx Esports untuk mendapatkan inner tower di arah farm lane? Ternyata enggak, masih mencoba untuk berjalan mundur. DDQ udah coba jalan flanking dari belakang, dash precise, path of passing, tapi Alex udah mulai keganggu. Masih ada Enemy Sorrow dan dorongan Unreal Outburst yang begitu on point, membuat player-player daripada Bigetron Sigma harus berjalan mundur terlebih dahulu. Dan inilah trading yang cukup maksimal dilakukan oleh Bigetron Sigma. Iya, Onyx Esports juga tadi coba untuk cari peruntungan. Mereka coba untuk re-engage lagi. Cuma memang sayangnya positionnya mereka malah yang nggak mendukung untuk bisa ngepanis. Jadi mereka lebih pilih untuk mundur. Udah nggak ada big ultimate, artinya Bigetron Sigma bisa tambahin bonus, dapetin Overlord ini. Setupnya coba dilakuin, dan ya ini dari Onyx Esports. Mereka pun nggak mau ngasih ini secara gratis, kayak coba untuk respon. Tapi lagi, tadi satu informasi yang diambil sama Haoka itu yang membuat dari Bigetron dapetin 2 tower dan coba untuk agresif. Itu agak deg-degan karena dia pakai badan untuk ngecek area busnya. Terpaksa untuk mundur, sudah ada Blazing Brilliance yang di commit untuk melakukan clear wave sehingga tidak ada casualties lagi dari neutral objektifnya. Yes, tapi cicilannya dulu yang terjadi. Suja coba buat dapetin lagi Crimson Golem dan masih bisa nge-smite ke arah Crimson Golem daripada Bigetron Sigma. Sekarang perbedaan gold udah mulai kelihatan dikit-dikit ya. DDQ bahkan gak bisa mendapatkan Crimson Golemnya.
Dan ini yang harus dilakukan DDQ harus jalan ke arah bawah untuk mendapatkan Azure Golemnya. Dan dengan begitu Onyx Esports kembali ada pertukaran info yang terjadi. Dan sekarang mereka bisa mendapatkan Overlord dengan begitu mudahnya. Tapi begitu Sigma pun gak membiarkan hal itu terjadi. Karena sekarang kita lihat ada split push yang dilakukan oleh Arli. Walaupun sekarang berarti jadi trading lagi buat kedua belah tim. Tapi dari Onyx Esports masih punya Hanshin yang memiliki kecepatan secepat kilat untuk bisa menahan creep yang bakal masuk ke inner tower daripada Onyx Esports. Dan dengan begitu mereka udah tukeran Overlord sama Tyrant. Dengan kayak gini berarti begitu Sigma bisa mulai dong fightnya di arah atas. Ya, dan satu trap yang coba diambil oleh Demigod karena di atas agak sedikit terlambat untuk backupnya. Coba untuk mundur menjadi first blood ke arah dari Lochan. Masih coba di extended sama Onyx Esports tapi mereka nggak punya damage dealer lagi karena Unending Sorrow harus dipakai secara defensif. Selagi di tempat lain belum ada casualties terhadap Beakitron Sigma. Satu trap yang coba diambil oleh Demigod sayangnya mengurangi firepower dari Onyx Esports dan setelah 9 menit akhirnya ada kill dan first blood untuk Beakitron Sigma. Yes, first blood yang terjadi di 9,5 menit. Bukanlah satu match yang gua expect akan terjadi, tapi memang kedua tim ini sama kuatnya. Dan kedua tim ini pun memiliki tipe makro yang lumayan sama ya. Cara mereka trading, cara mereka dapetin info, dua-duanya sama. Dan ketika ada tim yang dalam tanda kutip levelnya sama, ini tuh berarti mereka benar-benar harus mencoba buat tuker makro, itu yang pertama. Atau yang kedua, mereka benar-benar harus coba buat bikin momen dan coba outplay. Tadi yang dilakukan oleh Beakitron Sigma itu mencoba untuk merespon lebih cepat daripada player Onyx dan itu berhasil. Dan sekarang tuh coba buat join lagi ke player-playernya Onyx. Berhasil. Karena tuh hanya menunjukkan diri di depan sana player Onyx langsung mundur 1000 langkah karena mereka nggak berani untuk ngapa-ngapain. Tapi sekarang Sujia masih mencoba buat cari farming, masih mencoba buat cari war juga. Follow up yang terjadi, tapi Fala udah mulai kena poke setengah darah, belum ada Fury yang tepat. Belum menjadi merah, baru aja menjadi merah. Dan sekarang Undead Outburst-nya udah mulai online. Dia harus bisa zoning ke arah player-player daripada Beakitron Sigma. Tapi terus udah bersembunyi di arah bus sebelah kiri. Hawka di depan, dan masih ada Sigma juga udah masuk. Dan juga udah ada Tremor Space, tapi dari Overlord masih bisa didapatkan oleh Onyx Esports. Dan sekarang fight udah mulai pecah, kedang terus udah mulai keluar dan plus Blood Rage. Tapi DDQ udah mulai bisa mengangkat. Falah di sana mulai mundur, tapi ternyata tidak bisa karena Sujia bahkan bisa out rotate, out movement daripada BTR, dan BTR Sigma kehilangan 4 pemain dari satu fight Overlord. Buff Tyrant yang sangat-sangat rugi buat BTR Sigma. Wow, ini juga tentunya akan jadi push coba untuk dapetin inhibitor mungkin karena masih ada sekitar 15 second lagi ke arah dari DDQ, dan tentunya dari High Ground Tower ini berhasil dapat oleh Onyx Esports, dan mungkin mereka mau coba add, mereka mau coba push di issue selagi dari Sigma yang masih hidup di sana. Ada Blazing Brilliance tapi nggak dipakai untuk melakukan clear terhadap wave, tapi tidak apa-apa, mereka masih punya Chaos Shield. Nggak bisa. HP nerima damage aggro terlalu low, terlalu lama delay yang dilakukan oleh Beakitron Sigma sehingga teman-teman lainnya udah respawn dan Onyx Esports harus reset. Yes, but timing was perfect. Tadi Shadow Vanguard-nya tuh nyampe banget di arah kristalnya dari Beakitron Sigma dan kemungkinan bahkan bisa end. Cuman satu pertukaran yang tidak tepat ya. Misalnya kayak Yuhuan-nya benar-benar tadi juga udah low banget. Dan juga Hanshin-nya tadi juga udah low banget. Mereka tadi mencoba buat dapetin Hawka, BTR Hawka, tapi ternyata tidak berhasil. Dan itu yang membuat semuanya jadi agak terbalik sedikit. Onyx Esports harus kembali sedikit banyak lebih bersabar untuk bisa nge-end game-nya. Karena sekarang mungkin mereka memiliki dominasi atas pressure map. Tapi Beakitron Sigma gue yakin gak bakal mundur dan gak bakal menyerah semudah gitu. Yap, dan neutral objektif semuanya sudah berhasil diambil kecuali ada inner tower di area lane atau di area flash lane lebih tepatnya. Sementara dari Onyx Esports mereka bisa mainin tempo ini, mereka punya Luochen yang udah mulai scaling sekarang, dan yang gua suka adalah Alex di sini permainan dari Yuhuan-nya. Tadi dia tahu kapan harus kiting, dia bermain di belakang, coba untuk comboin mournful temponya menjadi layering, mencoba walaupun kayak dia low HP nih, dia masih coba untuk nyariin value. Dan permainan push dari kedua tim, siapa yang akan ke gap duluan, dan Sigma tentunya yang akan pasang badan dan belum kecek, dan akhirnya dia yang harus tertop up. Tapi teman-temannya sudah datang, terpaksa harus mundur kedua tim dan masuk dengan Unbreakable Force di area belakang. Cara bikin terus mantra Demigod menunjukkan dirinya adalah setengah dewa, tapi menunjukkan inisiasi yang bisa melebihi dewa karena satu
satu persatu Bigetron Sigma tertangkap jebakan tersebut dan menyisakan tuh seorang diri yang coba untuk melakukan proxy di area mid, tapi di atas ada wave yang coba untuk dipush dan mungkin ini akan menjadi akhir dari Bigetron Sigma. Another demigod moment dari demigod itu sendiri, dan sekarang udah dapetin satu high ground tower di arah Clash Lane. Coba buat 1 versus 3 dari Tubes, apakah bisa mendapatkan? Ternyata enggak. Creepnya udah mulai masuk dan sekarang Suja udah mulai mencicil, tapi creepnya please, creepnya belum balistanya, tapi ternyata Tubes dia. bisa bertahan, dan itu dia Crystal Expose, Unbridled Outburst, and that is the first game for Onyx Esports.